arah Jogja ya teman-teman. Ya sedikit dadakan lah ya, banyak dadakan, entahlah. Jadi waktu kemarin belum sempat buat cuci-cuci motor karena pulang dari Pelabuhan Ratu sama emak gua. Di minggu berikutnya gua udah touring lagi. Ini ke arah Jogja ini insya Allah ya. Sebetulnya bingung mau kemana, entah mau ke Dieng atau ke Jogja. Karena memang gua sendiri kalau motoran arah Jogja ini kali pertama ya. Jadi kalaupun ke Dieng juga sama, belum pernah sama sekali ya. Ke arah Wonosobo itu naik gunung ya, naik gunung Sumbing Sindoro, Selamat itu arah-arah situ. Udah 3 kali, cuma ya naik bus bukan motoran. Kalau ke Dieng sendiri ya belum pernah. Paling nanti ngandelin Google Maps. Gua berangkat jam 5 ya. Sekarang udah 5.24 ternyata. 5.24 dari Tangerang. Tadinya habis sholat subuh dulu biar lancar di perjalanan. Mudah-mudahan ya. Kalau motor bisa sampai 80 di sini ya, masih tergolong sepi lah di sini. Biasanya kan desak-desakan soalnya. Karena memang arus balik mudik juga udah berakhir ya. Jadi teman-teman yang habis pulang kampung udah mulai kembali beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Halo teman-teman, 742 udah masuk jalur Pantura, masih di Karawang ini. Dengan landscape kiri dan kanan ini terlihat jelas persawahan ya, hijau, lagi hijau nih. Oke, kondisi lalu lintas hari ini ramai lancar ya. Seperti biasa, 2,5 jam di motor ini yang udah mulai berasa ya ke bagian bokong ya. Karena memang joknya memang masih standar semua. Motor ini masih standar semua, belum ada yang diobrak-abrik. Cukup nyaman, sejauh ini nggak ada kendala sih. Cuma yang memang apa namanya, joknya aja yang agak keras, mungkin bisa dilapisin bahan latex atau busa gitu biar lebih empuk.
sejauh ini aman sih, oke-oke aja gitu. Posisi riding juga nggak terlalu pegel, nyaman aja sih. Oke teman-teman, ini adalah touring perdana saya ya, dan bisa kita lihat di ujung sana mentari menyambut cerah cuaca untuk pagi hari ini. Selama di perjalanan, akhirnya saya menentukan trip kali ini menuju Jogja terlebih dahulu, karena ya bingung antara mau ke Jogja atau ke Dieng. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih Jogja. Sekalipun masih bingung nanti tujuan destinasi selanjutnya itu mau kemana. Baiklah, kita gas saja. Hawanya memang cocok untuk memikirkan destinasi selanjutnya, dikarenakan memang jalur Pantura bisa lihat teman-teman, lurus ujung sampai ujung, dan jalannya pun mulus. Tentunya menambah syahdu perjalanan kali ini, ditambah dengan cuaca yang cerah mendukung. Ya, semoga saja nanti sampai tujuan cuacanya masih tetap bersahabat ya teman-teman. Gokil, hijau, apa namanya, jalurnya luar biasa nih. Ini karena saya kali pertama ya lihat jalur ini. Mungkin teman-teman yang udah sering, jalur ini adalah hal yang membosankan ya, karena memang dari tadi ini lurus saja. Bawaannya ngantuk ya mungkin. Karena saya kali pertama melintas daerah sini, jadi ya happy-happy aja sih sejauh ini. Jalur Pantura yang sering nongol di IG itu ini tah rupanya. Hahaha. Jalurnya memang asik ya teman-teman, lurus sepanjang jalan ini. Di beberapa titik juga nampaknya sudah ada perbaikan, bisa dilihat, mungkin nggak kerekod ya tadi. Di beberapa titik itu ada bekas-bekas tambalan gitu. Jadi jalannya emang di daerah Karawang menuju ke Cirebon nampaknya udah mulai bagus, karena memang sudah ada perbaikan di beberapa titik jalan ya. Meski begitu teman-teman harus tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ditambah memang arus balik mudik sudah selesai teman-teman, jadi memang jalannya kosong melompong, baik dari arah Karawang menuju Cirebon ataupun sebaliknya. Di sini sangat happy banget karena memang bisa dilihat jalannya memang benar-benar kosong ya. Dari itu emang gue harus ngutamain keselamatan sih, karena ya kalau mau ngikutin nafsu ya bisa habis gasnya.
Habis sudah jalur lurus dengan landscape persawahan di kiri dan kanan jalan, kita masuk ke perkotaan. Kembali jalannya mulai padat. Di sini ada tugu pertigaan, kita langsung ambil kanan aja. Ini mengarah ke daerah Cirebon ya, masuknya Cirebon ya. Selepas tadi itu daerah Indramayu. Kurang lebih seperti itu ya. Sehubungan memang indikator bahan bakar saya masih aman, ada di 4 bar. 4 bar itu di kisaran 8 liter ya teman-teman, karena satu barnya itu kurang lebih ada 2 literan lah ya, jadi masih aman. Dan saya pun terus melanjutkan perjalanan mengarah ke Brebes, karena berangkat dari Tangerang itu gue isi fullnya ini kurang lebih di kisaran 12 liter ya teman-teman. Ya sekarang udah jam berapa ya? Jam 12. Soma ya, kita makan dulu, ntar lagi sholat baru lanjut jalan lagi ke arah Bumi Ayu. Rutenya Bumi Ayu nih, ikut Google Map aja lah, nggak tahu mau disasarin kemana juga, kita ladenin kali ini ya. Ini masih makan di daerah Tegal, ayam bakar. Nah, ini nih yang paling es jeruk, panas-panas begini emang enaknya makan es jeruk. Kita lanjut makan dulu ya guys. Bergegas lagi, perjalanan masih panjang. Ternyata begini rasanya Solo Touring. Panas sih nampaknya, harus pakai kacamata. Dari sini perjalanan gue lanjut mengarah ke arah Bumi Ayu, mengikut Google Maps saja. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Ini baru nyampe Slawi, habis isi bensin. Sebenarnya masih ada 2 bar lagi tadi. 2 bar itu sekitar 4 literan, kurang lebih segitulah. Gua isi 80 full. Kayaknya nyampe Jogja deh baru ngisi lagi. Kita lanjut lagi. Jadi untuk bensin sendiri di awal udah 120.000 tambah 80, jadi udah 200.000 ya. Oke, jalannya sedikit berlubang. Setelah habis makan di Soma ya, kurang lebih 30 menit dah tadi. Tadi gue berhenti jam 12, jalan lagi 12.30. Ya kurang lebih 30 menit. Kita lanjut lagi. Google Maps ngajak lewat jalur apa ya, lintas kabupaten gitulah. Ya udah lah, nggak apa-apa lah, kita ladenin aja. Selagi nggak disasarin nggak masalah ya. Ini nama kampungnya apa ya, nggak ada tulisan gitu ya. Oke, ini kiri kanan salah ya guys. Pantesan dari tadi ada nih, anginnya langsung ke badan gitu. Karena windshield yang ini sekalipun cuman seupil pendek gitu, lumayan nahan angin nih, kalau jalan malam gitu cuman pakai kawasan gitu ya lumayan lah nahan angin.
masuk angin ya. Oh, ini kita masih di Brebes ya teman-teman, masih di Brebes ternyata. Belok kanan, mana belok kanan? Dan gue baru tahu Ini ternyata yang setelah keluar masuk loh. daerah Jawa Tengah, jalan-jalan protokol kecil arah-arah Wah, setapak, jalan setapak menuju apa? sawah itu ternyata masuk ke Google Map. Alhasil gue diarahin lewat jalur-jalur seperti ini. Tapi kita gas Wah, aja yang ya. bener nih Google. Diajak masuk jalan kecil begini. Hmm. Kalau jalannya kecil ini saya pikir menghambat sih. Kalau gede sih saya ladenin. Keluarnya di mana emang? Gak ada. Google Map kadang-kadang nganu Google Map diajak masuk jalan kecil begini, tapi tembusannya di Purbalingga, yang kiri kanannya sawah nih. Kita ikutin aja lah. Tahu nih Google nyasarin lewat mana kali lah. Apa ini, bawang ya? Wah, sini lagi panen bawang ya. Bawang merah. Aduh, gogel mainkan gel. Kayaknya di depan udah jalan raya gede ya. Ada bus Sinar Jaya lewat. Kalau jalur kecil nggak mungkin muat kan. Desa Larangan, kita disuruhnya ke kiri. Oke, kita gas ke kiri. Nah, ini baru kayaknya jalan gede nih. Wow, 37 kilometer katanya jalur Bumi Ayu. Let's go. Setelah melewati jalan setapak kecil dengan beberapa titik yang berlubang, kali ini saya keluar ke arah jalan raya Bumi Ayu. Bisa teman-teman lihat, jalannya lebar, lurus dan mulus. Dikarenakan jalur ini ada di atas aliran irigasi semacam seperti itulah ya, yang kiri kanannya sepanjang jalur ini tidak dihalangi oleh beberapa pepohonan, sehingga angin bertiup sangat kencang. Buat teman-teman yang berkendara sepeda motor ini dianjurkan untuk berhati-hati ya. Ya, yang tadi panas sekarang hujan deh. Tadi di sini emang awannya udah gelap sih. Nggak tahu kalau di depan ya. Di depan juga masih nganu. Masih nganu lah pokoknya. Ya udah kita nikmatin aja lah, mau hujan kayak hujan juga anugerah toh. Kita berpetualang itu memang nggak minta cuaca harus inilah itulah, hujan juga anugerah. Set plat merah kenceng amat.
mobil rakyat juga dipakai. Bagus. Oke, kita bakal nge-race dulu deh kayaknya. Itu ada Alfa ya. Kita nge-race dulu guys. Kalau dipaksain mirip-mirip basah, mirip sih tadi, tapi nggak tahu. Makanya kita nge-race dulu ya di sini, di Alfa ini. Ini apa-apa lah. Setelah pakai jas hujan kita lanjut gas, kita gas aja dah. Kita guyur aja ya guys. Kita berguyur saja. Nah, jalan masih kelihatan soalnya, kecuali memang udah nggak kelihatan terus gitu, kita baru ngeres. Berhenti dulu pakai jas hujan, kalau enggak ya basah kuyup. HP kayaknya aman ya, kalau kencang sih aman harusnya, kalau pelan ya basah, soalnya kalau kencang anginnya ketahan ini. Aduh, kalau begini basah nih modelannya. Aduh, ada mobil lagi di belakang. Seru juga ya hujan-hujanan. Beneran seru ini ya, asli. Ya, kalian harus coba ini yang motoran hujan-hujanan begini. Apa itu? Oh, kereta guys. Gue pikir mobil dari di belakang. No. It's okay, kereta cuy. Kirain mobil tadi. Minta kadang-kadang. Oh, lupa gue cabut mic-nya. Masukkan air ntar. Karena hujan sempat deras sebelumnya, sampai jalan pun tidak bisa dilihat lagi. Akhirnya gue mutusin buat berhenti demi keselamatan gue sendiri tentunya. Kebetulan gue berhenti di salah satu bengkel milik warga setempat yang beliau adalah mantan pensiunan tentara. Dengan keramah tamahannya, si bapak menawarkan saya masuk dan beristirahat di dalam sembari menunggu hujan reda. Beliau bercerita tentang masa mudanya saat ditugaskan di beberapa daerah Nusantara, termasuk di daerah saya sendiri, Palembang. Pengetahuannya yang luas akan beraneka ragam cerita di beberapa daerah Nusantara. Saya pun larut dalam obrolan dan bincang-bincang hangat kala itu. Hingga pada akhirnya hujan pun reda dan hari mulai terasa gelap. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kebumen. Semoga si bapak diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin.
Selama di perjalanan, saya menikmati betul trip perjalanan ini. Bagi saya, perjalanan ini begitu singkat, yang panjang itu hanya pikiran. Dengan solo touring pun saya belajar. Saya melakoni trip ini memang seorang diri, tapi tidak dengan ceritanya. Tadi nggak kerikut ya, hujannya deras. Udah jam 8.45, kita udah di Jalan Wates, sekitar 10 menit ya, 10 menitan ke arah Tugu dari sini. So, oke guys, kita setelah bimbang mau ke Dieng Jogja, akhirnya Jogja juga. Nah, sekarang kita cari penginapan. Kalau enggak jadi gembel ini, tidur pom bensin ini ntar. Maju sedikit, kita mau cari penginapan dulu. Coba buka aplikasi dulu, aplikasi merah kuning hijau asal. Cuma sebelum ke penginapan kita maju dulu ke arah Tugu ya kali ya. Perdana ini soalnya. Maju dulu ke arah Tugu. Untuk bensin kita masih aman, masih ada 3 bar lagi. 3 bar itu kisaran ya 6 liter lah, kurang lebih segitu lah. Itu masih cukup jauh jangkaunya, 3 bar ini, jadi aman lah ya. Jadi untuk bensin sendiri dari Tangerang ke Yogyakarta Tugu, gua menghabiskan dana 200.000 dengan masih ada sisa sekitar 3 bar lagi. Aduh, lupa gua, kita kan mau lurus. Masih ramai ya jam segini, gokil memang. Kita nyari spot buat foto-foto dulu di mana ini ya. Fotonya yang pasti sama Jailani nih, nggak boleh sendiri nih. Aduh, nggak ada cuy. Ayo mobil maju napa lo? Oke, kita keliling-keliling Tangerang dulu. Tangerang lagi. Setelah puas berkeliling Yogyakarta di malam hari, akhirnya gua mutusin buat cari penginapan. Sehubungan gua nyampe di Jogja itu di jam 10-an dan santai-santai di jam 10-an, akhirnya gua mutusin besok pagi buat istirahat 1 hari lagi. Mana yang belok kiri? Bener dik.